Bergeser ke informasi lain, Saudara. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Senin kemarin, anggota KKB bernama Iyoktogi Telenggen ditangkap di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Ia terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang menelan banyak korban jiwa. Aksi baku tembak antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan TNI kembali memanas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Serka Segar Mulyana tewas ditembak brutal OPM di dekat jembatan Kalibiru, Selasa pagi. Insiden ini juga menelan korban warga sipil, memicu kemarahan dan rasa duka mendalam dari masyarakat. Inilah titik balik darurat dalam konflik Papua. Kontestasi antara OPM dan TNI di Papua bukan barang baru. Sejak puluhan tahun lalu, konflik ideologi dan kendali wilayah terus berlangsung. OPM dikategorikan sebagai kelompok bersenjata separatis, dan serangkaian baku tembak serta serangan terhadap warga sipil sempat beberapa kali terjadi. Wilayah Yahukimo, khususnya distrik DKI, menjadi panas karena lokasi ini strategis dan sering digunakan jalur pergerakan OPM. Akses komunikasi terbatas memudahkan penyergapan tanpa peringatan. Konflik juga membayangi pembangunan karena ketidakamanan membuat investor dan pemerintah ragu beraktivitas di sana. Penembakan Serka Segar bukan insiden tunggal. Sejak awal tahun, sudah banyak laporan pembunuhan terhadap warga sipil termasuk guru, tenaga kesehatan, dan penambang yang kerap dituduh sebagai intel militer. TNI dan Polri menghadapi dilema, menjaga keamanan tanpa memicu resistensi baru, sekaligus menegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata. Namun serangan ini menunjukkan tingginya risiko mendadak dalam misi kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat di wilayah rawan. Anggota kelompok kriminal bersenjata Papua, Iyoktogi Telenggen, yang juga dikenal dengan nama alias Unipip Kogoya dan Unipip Telenggen, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di Bandara Nok Goliat DKI saat hendak berangkat ke Jayapura. Dalam catatan Satgas Operasi Damai Kartens, Iyoktogi pada Juni tahun lalu terlibat dalam penembakan dan penganiayaan pekerja bangunan yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 luka-luka. Dia juga diduga terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas dengan jumlah korban tewas 13 orang dan 1 luka-luka di bulan Oktober. KKB Iyoktogi Telenggen ini juga merupakan bagian dari komplotan KKB Yahukimo. Saat ini pelaku sedang didalami oleh tim investigasi Satgas Operasi Damai Kartens untuk mengungkap keterkaitan aksi-aksi lainnya. Saat ini tim Satgas Operasi Damai Kartens juga masih melakukan pengejaran terhadap KKB lainnya. Penangkapan ini merupakan komitmen Satgas Operasi Damai Kartens 2025 untuk menuntaskan KKB sampai ke akar-akarnya, karena pelaku dalam aksinya telah memakan banyak korban jiwa dan luka berat, terutama masyarakat dan aparat keamanan. Pada pagi hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, Serka Segar Mulyana sedang kembali ke Makodim usai mengambil obat dari RSUD DKI. Tepat di jembatan Kalibiru, ia disergap OPM, ditembak di dada dan dibacok di leher, tangan, dan dada. Bukan hanya ia, 2 warga sipil juga jadi korban. Berdasarkan laporan tim Ops Damai Kartens, OPM menyerang dan membunuh warga yang kebetulan berada di lokasi, menambah luka emosional masyarakat, dan menimbulkan suasana takut. Reaksi cepat datang dari pihak keamanan. Brigjen Faizal Ramadhani dan Kolonel Chandra Kurniawan menyatakan bahwa OPM adalah penjahat kemanusiaan yang akan dikejar sampai titik darah penghabi. Pangdam 17 Cendrawasih dan Kapolda Papua pun mengerahkan Satgas bersama Polri. Mereka bergerak cepat olah TKP, evakuasi korban, dan pengejaran kelompok bersenjata yang dipimpin Elkius Koba. Insiden ini memperlihatkan kompleksitas konflik Papua. Tidak hanya soal politik, tetapi juga soal ekonomi. Wilayah pegunungan terkenal sebagai sumber tambang, tetapi terganggu konflik. OPM sering menyasar warga sipil yang dianggap berkaitan dengan proyek negara. Secara geopolitik, hal ini bisa mempengaruhi persepsi investor. Ketidakstabilan di area Yahukimo dan sekitarnya membuat risiko investasi meningkat, apalagi sektor pertambangan dan infrastruktur terpukul, sehingga potensi ekonomi berdampak.
Ini menunjukkan kebutuhan pendekatan komprehensif, gabungkan strategi keamanan, pembangunan ekonomi, dan dialog budaya. Tanpa itu, konflik Papua akan terus membebani potensi wilayah baik secara lokal maupun nasional. Bagi Indonesia, insiden ini adalah ujian bagi komitmen terhadap perlindungan warga dan kehadiran negara hingga pinggiran. Jika penegakan hukum gagal efektif, kredibilitas pemerintah dihadapkan pada keraguan. Konflik seperti ini memicu pengungsian dan trauma sosial. Masyarakat terdampak bisa kehilangan mata pencaharian, akses pendidikan dan kesehatan, memicu kesenjangan yang lebih dalam dan potensi radikalisasi lokal. Dari kacamata global, Indonesia menjadi sorotan bagi isu HAM dan konflik berkepanjangan. TNI dan Polri harus bergerak cepat tapi tetap sesuai HAM agar reputasi negara tidak tercoreng di mata internasional. Investor asing pun bisa menunda rencana di Papua akibat ketidakamanan. Pemerintah perlu menjamin keamanan dan stabilitas jika ingin memaksimalkan potensi SDA di Papua, seperti gas Halmahera dan hutan. Dalam hitungan hari, TNI akan meluncurkan operasi lanjutan di Yahukimo. Penguatan pos, patroli udara, dan pembentukan posko terpadu dipastikan untuk menekan ruang gerak OPM. Kemungkinan pemerintah juga akan memperluas program deradikalisasi dan dialog lokal, melibatkan tokoh adat, gereja, dan lembaga masyarakat penting untuk menangkal narasi separatis dan membangun jaringan perdamaian. Secara ekonomi, daerah ini akan diupayakan mendapat stimulus. Misalnya insentif infrastruktur dan pembukaan pasar lokal untuk memberikan alternatif ekonomi bagi warga yang rentan terpapar konflik. Kehadiran media lokal dan nasional juga akan diperkuat agar informasi meluas dan akurat. Pemerintah harus membanjiri narasi publik dengan fakta agar spekulasi dan propaganda OPM bisa dibendung. Tragedi ini bukan sekadar statistik korban, tetapi cermin konflik pusat dan pinggiran. Baku tembak kemarin menyayat hati karena melibatkan aparat negara dan warga sipil, menunjukkan konflik Papua belum menemukan jalan damai. Indonesia membutuhkan strategi pemulihan berlapis, integrasi keamanan, program ekonomi berkelanjutan, dialog budaya, dan komitmen negara hadir. Jika semua berjalan, Papua bisa jadi simbol penyelesaian konflik secara modern dan adil. Kita tidak boleh hanya terpaku pada konflik bersenjata tanpa melihat akar persoalan di baliknya. Ketimpangan, isolasi, dan kurangnya akses pembangunan adalah bahan bakar konflik di Papua. Jika dibiarkan, kekerasan akan terus jadi lingkaran setan yang memakan lebih banyak korban. Saatnya semua elemen bangsa bersatu menyusun strategi perdamaian yang nyata, adil, dan berkelanjutan. Mari kita doakan agar keluarga korban mendapat keadilan dan perlindungan negara. Harapan besar agar insiden ini menjadi momentum evaluasi total dalam pola penanganan Papua. Jangan lupa support channel ini dengan like, share, dan subscribe agar berita kritis dan solusi damai terus tersuarakan. Tuliskan pendapatmu. Apa langkah utama untuk hentikan kekerasan di Papua?